Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Semoga diberi kesehatan dan nanti ilmunya bermanfaat. Sebelum pelajaran dimulai, kita baca doa bersama-sama dulu dipimpin ketua kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hari ini saya absen. Siapa yang tidak masuk anak-anak? Alhamdulillah semuanya bisa mengikuti pelajaran ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kita harus tahu apa yang kita capai. Kompetensi dasarnya, analisis isi kandungan Quran Surat Al-Fajr. Yang satu ya. Yang kedua, mendemonstrasikan hafalan Quran Surat Al-Fajr. Sedangkan tujuan pembelajarannya melalui tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan informasi pengetahuan video pembelajaran tentang pengertian infak dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik mampu menghafal dan menerjemahkan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 dengan percaya diri. Melalui diskusi, peserta didik mampu mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi secara kelompok mengenai isi kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan disiplin. Melalui penugasan, peserta didik mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atau presentasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan kesimpulan keterkaitan kandungan Quran Surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tanggung jawab. Untuk itu, sekarang saya putarkan videonya ya. Coba diamati anak-anak. Anak-anak, setelah video pembelajaran selesai, apa yang kalian petik pelajaran dari video tersebut? Kelompok 1. Apa? Infak. Ya, infak. Yang kedua? Sedekah dengan ikhlas. Ya, betul. Infak harus dilakukan dengan ikhlas. Apakah kalian semua sudah pernah infak? Pernah. Pernah? Alhamdulillah. Karena dengan infak akan mempermudah ya kita belajar mendermakan di sifat yang baik menuju kepada perintah-perintah Allah ya. Mendermakan, memberikan, mempunyai rasa empati kepada orang lain. Apa yang kamu ketahui tentang infak? Pengertian infak? Ya betul, membelanjakan atau memberikan. Ya. Terus mungkin ada pertanyaan dari sini? Sudah. Sudah apa belum? Sudah. Sudah. Ada lagi pertanyaan?
Apa yang dimaksud infak dan tolong dikatakan? Infak adalah, anak-anak diperhatikan, infak adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan perintah-perintah dari ajaran Islam. Ada lagi yang bertanya? Paham? Alhamdulillah. Makna infak ya, infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan secara istilah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Intinya memberikan sebagian harta pada kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran-ajaran Islam. Nah, di sini infak ya anak-anak diperhatikan. Dalam infak itu berbeda sama dengan zakat. Kalau zakat itu ada nisabnya, ada aturannya, diberikan kepada mustahik, ada 8, misalkan diberikan kepada fakir, miskin, apa lagi? Sabil, terus orang yang punya hutang gitu ya. Terus apa lagi? Musafir itu yang ada 8 itu ya. Itu ada aturan, ada nisabnya. Sedangkan kalau infak tidak, ya, infak tidak dibatasi, kepada siapa saja diperbolehkan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu shadaqah, yang berarti pemberian atau terima, memberikan ya, intinya memberikan kepada orang lain. Kalau menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta atau lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini sedekah ini memberikan bantuan kepada orang lain dengan ikhlas ya, tanpa mengharap imbalan dari orang lain, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau infak contohnya apa? Contohnya infak. Ayo, siapa yang tahu infak? Memberikan sumbangan kepada masjid, pendirian masjid. Mendirikan panti asuhan ya. Terus amal masjid, kota amal itu. Terus apa lagi? Ya, menyumbang amal, betul, tentang pendidikan ya. Kalau sedekah itu lebih luas anak-anak. Lebih luas kepada siapa saja sedekah. Misalkan kita menyeberangkan orang ya, orang tua renta, orang buta di jalan, itu termasuk sedekah. Menyingkirkan juri di tengah jalan, nah itu termasuk juga sedekah. Memberi makan orang lain, pengemis, itu juga termasuk sedekah. Memberi makan kucing pun termasuk sedekah. Memberi senyum pun termasuk sedekah. Sedekah itu luas ya. Diberikan kepada siapa saja, bahkan yang termasuk mustahik tadi, yang 8 tadi diperbolehkan ya. Isi kandungan ayat Quran surat Al-Fajr ayat 15-16 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Kecenderungan pada zaman dahulu, zaman jahiliyah itu ya, manusia itu bangga dengan hartanya. Karena apa? Pekerjaannya adalah pedagang. Yang dipikirkan hanya transaksi saja, uang saja, materi saja. Kalau laba yang menguntungkan mau, tapi kalau rugi tidak mau. Ciri-cirinya orang dahulu itu ya, zaman jahiliyah di Quran surat Al-Fajr itu termasuk diajak gotong royong tidak mau, diserukan kepada kebaikan juga tidak mau, diserukan kepada tauhid juga tidak mau, diajak pada kebaikan tidak mau. Nah, akhirnya apa? Diceritakan bahwasanya di kota Mekah itu, pada orang-orang Mekah, azab akan dialami oleh kaum Samud, kaum Fir'aun, karena tidak beriman kepada Allah.
Nah, tentunya adalah mendapat siksa ya. Kandungan mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik. Hadis riwayat Ibnu Majah ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan jahat. Kita harus menyayangi anak yatim ya, mengasihi, jangan menghardik, karena menghardik itu termasuk pendusta agama ya anak-anak. Jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina mereka. Jelek-jelek tok, prasangka tok, materi tok ya. Jika merasa diberi kesempitan rezeki, mereka menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina mereka. Padahal tidak demikian. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Nah, hal ini gimana kita? Harus bersyukur kepada Allah. Jangan menirukan umat yang jelek-jelek ya. Diambil yang baik-baik saja ya. Quran surat Al-Fajr ayat 15-18 memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru, memberi makan orang miskin. Orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim dan tidak menyeru memberi makan orang miskin termasuk menistakan agama, seperti Quran surat Al-Ma'un ya, ini diserukan kepada semuanya agar kita semua itu menyantuni anak yatim, saling kasih mengasihi, jangan diolok-olok ya. Jangan diolok-olok anak yatim itu, dikasih, disayangi. Untuk itu anak-anak sekarang praktek ya, praktek menghafal Quran surat Al-Fajr ayat 15-18. Kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. Sadaqallahul azim. Artinya kelompok 1. Maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Kelompok 2, maju ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim. Kelompok 2 artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan memujinya lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan memujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. anak-anak, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma
dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Ya. Ingat-ingat anak-anak, Quran surat Al-Fajr ayat 15 ke 18 ini turun di kota Mekah. Berarti sebelum hijrah ke Madinah, ya. Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Terdiri dari berapa ayat? 30 ayat. Sekarang dipraktekkan ya. Kelompok 1 mana? Dikerjakan secara kelompok. Apa perintah yang terkandung dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18? Jelaskan ya, dianalisis. Cari Quran surat Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 15 ya. Kelompok 1. Apa perintah yang terkandung dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18? 1. Perintah untuk memuliakan anak yatim. 2. Pemerintah untuk memberikan makan orang miskin. 3. Perintah untuk bersyukur atas semua pemberian Allah. Dan keempat, pemerintah untuk berinfak dan bersedekah. Gimana anak-anak? Betul. 14. Kelompok 2. Apa perintah yang terkandung dalam Quran surah Al-Fajr ayat 15 sampai 18? Jelaskan. Yang pertama, menjelaskan mengenai perintah untuk berinfak dan bersedekah. 2. Untuk memuliakan anak yatim. 3. Memberi makan orang miskin. Betul. Aplaus. Kesimpulan dari kandungan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 adalah saling bahwasanya kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim, tidak boleh menghardik anak yatim, saling mengasihi, kalau punya rezeki saling berbagi. Anak-anak, kesimpulan Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 18 yaitu menjelaskan mengenai pentingnya bersedekah dan berinfak serta penggunaan harta yang kita punya untuk kebaikan. Allah memerintahkan untuk memuliakan anak yatim dan orang miskin dengan harta yang kita punya, misalnya memberikan sedekah. Adanya rezeki hendaknya berbagi kasih kepada sesama yang membutuhkan, bukan hanya untuk diri sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita tutup dengan doa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.